Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama saya, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, kali ini saya ingin menyambung video saya sebelumnya yang berjudul Basis Data Erase. Nah, pada video kedua kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Run SQL Command Line. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, SQL Command Line yaitu sebuah software yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem manajemen basis data relasional atau disingkat dengan RDBMS melalui perintah berbasis teks Structured Query Language atau disingkat dengan SQL. Nah, software ini sering digunakan oleh administrator basis data atau disingkat dengan DBA. Terus digunakan oleh pengembang dan pengguna tingkat lanjut untuk menjalankan perintah SQL secara langsung pada basis data. Nah, saya ingin menunjukkan gimana sih bentuk command line SQL ini. Nah, seperti ini. Mungkin kita keluar dulu ya, buat baru Run SQL Command Line. Nah, ini. Nah, bentuk dari software SQL Command Line yaitu sebagai seperti ini. Ada tulisan SQL Plus perilisan versi 11.2.0.2.0. Nah, seperti inilah bentuknya. Lanjut. Nah, sebelum kita menggunakan SQL Command Line, pertama kita harus tahu dulu apa itu sysdbe. Nah, sysdbe atau kepanjangannya yaitu Database Administrator System, merupakan sebuah kasta tertinggi dari sebuah user yang punya tingkat kendali penuh terhadap database tersebut atau biasa disebut dengan super user. Nah, jadi sebelum kita menggunakan SQL Command Line ini, kita harus connect dulu ke sysdbe ini. Biar apa? Biar kita bisa mengendalikan secara penuh database SQL-nya. Soalnya di pembelajaran kali ini atau di perkuliahan ini kita harus bisa nih memanipulasi, membuat, memanggil, mengelola semua perintah yang ada di SQL ini. Makanya kita harus connect ke sistem DBA-nya. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, tersambung ke sysdbe bertujuan untuk mengendalikan seluruh sistem. Nah, jadi kalau kita ingin menyambungkan ke sysdbe, kita harus mengetik connect sys as sysdbe. Nah, ini artinya sambungkan sistem sebagai sistem DBA. Nah, mari kita coba di sini. Connect sys as sysdbe. Enter, terus enter lagi aja dan connect. Nah, sekarang kita sebagai user menggunakan sebuah user bernama sys. Cara menampilkan user yang kita gunakan saat ini yaitu dengan mengetik show user. Nah, user sekarang yang kita pakai adalah sys. Nah, sys ini dia sebuah sys ini merupakan sysdbe-nya. Jadi kita memakai sysdbe pada saat ini. Jadi kita bisa membuat user atau memanipulasi segala data yang ada di SQL ini. Nah, seperti yang tadi saya lakukan, kita menuliskan perintah show user untuk menampilkan user apa yang sedang kita pakai saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat new user.
Nah, cara membuat user. Pertama, kita harus tahu nih tujuannya membuat user. Kenapa sih kita harus membuat user lagi? Padahal kita udah masuk ke kasta tertinggi dari user. Nah, membuat user ini tujuannya untuk menyimpan seluruh dari progres kita. Ibaratnya sebuah akun. Misalnya kita kayak main game gitu kan, ada progress levelnya, ada item-item segala macam yang udah kita dapatkan, kan itu tersimpan di sebuah akun. Nah, kalau di SQL ini ibaratnya sysdba itu sebuah developernya. Nah, terus yang kalau user yang akan kita buat ini merupakan akun-akun orang yang memainkan gamenya gitu. Nah, cara create user. Kalau kita membuat user baru, kita harus menuliskan query dengan mengetik create user titik-titik. Ini nih nama dari usernya yang mau kita buat, identified by. Nah, ini titik-titik lagi passwordnya apa gitu. Contohnya, saya ingin membuat user bernama Gilman, identified by 123. Berarti nama user Gilman dan passwordnya 123. Mari kita coba. Karena kita kan masih terkonek ke sysdba, jadi kita bisa membuat user baru. Create user Gilman UAS, Gilman 1 UAS, identified by 123 titik koma enter. Nah, user created, berarti user yang saya buat ini Gilman 1 UAS sudah terbuat. Nah, selanjutnya sebelum kita menyambungkan ke user baru ini, ada beberapa hak akses yang harus kita berikan. Nah, beberapa hak akses itu kita rangkum dalam satu perintah, yaitu grant all privilege to user. Nah, ini tujuannya itu untuk memberi semua hak akses standar kepada sebuah user yang baru kita buat. Nah, cara mengetiknya yaitu grant all privilege to Gilman, nama usernya. Nah, mari kita coba. Grant all privilege to Gilman UAS 1, Gilman 1 UAS, titik koma, enter. Nah, grant sukses. Nah, saya punya penjelasan dikit beberapa tentang grant ini. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, apa itu grant privilege. Nah, kita telah satu-satu. Grant privilege. Pertama, grant ini perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses atau privilege kepada user. Jadi grant ini sebuah perintahnya aja gitu. Selanjutnya, all privilege. Nah, ini nih berarti semua hak akses yang tersedia. Tapi hak akses ini cuman hak akses standar, masih di bawah sysdba. Nah, hak akses itu terdiri dari select, membaca atau menampilkan data, terus ada insert, menambahkan data, delete, menghapuskan data, update, memperbarui data, create, membuat tabel, skema atau objek lainnya, terus drop, menghapus tabel atau objek lainnya, terus ada mengelola dengan alter, index, execute, dan lain-lain. Terus ada grant option untuk mengontrol user lain. Nah, ini merupakan hak akses standar yang diberikan, tapi levelnya masih di bawah sysdba. Nah, terus ada to user, menunjukkan kepada siapa hak akses diberikan. Nah, query-nya masih sama kayak tadi, grant all privilege to, nama usernya apa? Nah, nama user saya Gilman. Nah, terus apa sih perbedaan all privilege dan sysdba? Nah, seperti yang beberapa saya bilang kemarin, tadi, grant all privilege memberikan hak akses penuh ke
operator biasa. Nah, ini dia mengasih hak akses standar aja, dan itu tidak setara dengan sysdbe. Terus sysdbe itu hak akses khusus dengan mengendalikan penuh administratif yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan dengan Grand Alt Privilege. Berarti kasta tertinggi itu emang sysdbe. Nah, jadi lanjut aja. Terus kita akan membuat sebuah tabel di SQL ini. Sebelum kita membuat tabel, kita harus connect dulu nih. Kan udah Grand Alt Privilege, berarti kita bisa masuk ke user barunya ini. Connect Gilman was 1 was identifier. Ini passwordnya apa? Connect. Nah, sekarang kita show user. Nah, user sekarang yaitu Gilman 1 was. Nah, ini levelnya udah di bawah sysdbe. Nah, sekarang nanti kita akan membuat tabel-tabel itu dan disimpan di Gilman 1 was. Nah, oke. Create table. Membuat tabel ini sebagai wadah bagi data untuk disimpan. Nah, seperti penjelasan video saya sebelumnya, tabel itu sebuah tempat penyimpanan atau wadah untuk data-data yang akan kita masukkan. Nah, cara membuat create table ini, kita kembali lagi ke data modelernya. Nih, kita akan memakai logical. Dari logical, kan kemarin kita masih sampai logical ya, masih tentang penjelasan tabel-tabel, atribut, sifat-sifat sifat-sifat atributnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah relasional, model relasionalnya, jadi physical modelnya. Nah, dari sana kita bisa membuat perintah create usernya otomatis dari modeler ini. Nah, dari logical model warna biru ini kita akan membuat physical modelnya dengan cara, teman-teman bisa lihat di atas ini, lihat pada menu di samping tanda silang ada tanda panah biru-biru. Kalian tekan aja, terus tekan engineer. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah physical model relasional. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ada beberapa kunci. Nah, kunci-kunci ini digunakan untuk untuk membuat tabel. Jadi kalau kita mau memasukkan tabel, mengisi tabel, isi tabel, kita harus memperhatikan kunci-kunci ini. Kalau misalnya kita nggak memperhatikannya, kita bisa mendapatkan error. Saya rapikan dulu. Jadi sini ada 8 tabel, lumayan panjang. Nah, siap. Udah. Seperti teman-teman lihat, di sini ada beberapa kunci, sama teman-teman juga bisa lihat nih, ada FF, ada PF, ada bla 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 nya. Nah, di sini kita coba lihat dulu di tabel fakultas, masih sama kan, ada 2 atribut, sama seperti logika modelnya, 2 atribut. Nah, kalau misalnya di tabel prodi dia menjadi 3 atribut, sedangkan di logikalnya masih 2 atribut. Kenapa begitu? Karena hubungan dari fakultas ke prodi ini kan dia one to many. Jadi fakultas ini mewarisi semua atributnya ke tabel prodi. Nah, itu sebabnya prodi mempunyai nama belakang dari sebuah fakultas. Nah, kita harus menyingkat
nama dari ininya, dari nih atributnya. Ini saya akan menyingkatnya dengan FKS sebagai fakultas. Menyingkatkan nama ini, nama atribut, menurut saya penting ya, karena di sini kita akan mengetik banyak atribut untuk dijoinkan gitu pada pembahasan selanjutnya. Jadi saya akan menyingkatkan semuanya dari sekarang biar besok di tutorial selanjutnya gak kesulitan gitu. Jadi sini mata kuliah jadi MK kode. Kalau tadi kan mahasiswa NIM, jadi MHS underscore NIM. Nah sama kayak gini, TA mahasiswa NIM, jadi MHS underscore NIM. Oh iya, ada NIP dosen, NIP DSN underscore NIP, ini dosen NIP DSN NIP manusia lagi. Nah kode MK underscore kode. Udah apa lagi, nggak ada. Nah terus kalau saya kemarin ya, ini posisi datanya MK dulu baru NIM, OTA semester nilai. Nah seperti itu. Terus udah, setelah semuanya disingkat, nah kita bisa melihat nih gimana sih cara membuat perintah create table-nya. Kita akan membuat codingan create table-nya melalui modeler ini. Jadi teman-teman bisa pilih tabelnya mau apa. Kita pilih tabel fakultas, terus ada nih pilihan DDL preview. Teman-teman bisa tekan aja ini. Nah di sini sudah terbuat perintah create table-nya dengan atributnya, tipe datanya apa, terus size-nya berapa, terus mandatory atau tidak gitu. Terus juga ada nih alter table fakultas, add constraint fakultas PK primary key. Nah di sini kita sudah membuat codingannya, cuman ini cuma satu ya, dan teman-teman masih memiliki 7 tabel lagi yang akan dibuat DDL-nya atau codingannya. Nah jadi untuk membuat sebuah codingan dari tabel-tabel ini, kita bisa menekan view, terus ada DDL editor. Di sini kita bisa langsung membuat semua codingan tabelnya. Nah di sini ada generate, kan aja, dan terus oke kan. Nah dan semuanya sudah jadi. Nah di sini yang abu-abu ini sebenarnya nggak penting. Yang penting nih ada yang create table, alter table. Nah jika kita ingin memasukkannya ke dalam SQL, ini udah bisa. Cuman saya akan menggunakan notepad untuk menyalin semua codingan ini. Lalu saya akan memanggil file notepad itu ke dalam SQL-nya. Biar apa? Biar biar gampang aja itu. Soalnya kalau misalnya satu-satu membanyakan ini, masukkan gini akan kebanyakan. Ini saya salin ya. Terus masuk ke notepad, mana notepadnya? Notepad. Nih, notepad. Saya buat baru. Ini paste. Nah, semua codingannya sudah saya paste ke sini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa save aja. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di basis data baru folder tutorial. Ini namanya saya ingin membuat create dengan jenis filenya
.sql. Kenapa harus .sql? Karena ini merupakan file khusus agar codingannya bisa terbaca di SQL, run SQL-nya. Nah, ini bisa disimpan aja. Nah, terus gimana sih cara memasukkannya ke SQL? Kita bisa buka dulu SQL-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan tabelnya, klik tabelnya. Pertama, teman-teman pergi dulu ke tempat penyimpan filenya. Ini di tutorial nih ada create. Nah, teman-teman bisa klik kanan terus salin sebagai jalur atau Ctrl Alt Shift Alt Shift C, Ctrl Shift C. Kita kembali ke SQL-nya. Nah, di sini pertama teman-teman harus membuat karakter ini. Terus pastikan aja salin tempel aja yang tadi yang udah kita salin, titik koma. Nah, dari sini kita bisa langsung enter aja dan semua tabelnya akan terbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tabelnya selesai dibuat. Nah, begitu caranya membuat tabel. Nah, selanjutnya yaitu materi select table. Select table adalah bagian dari perintah SQL yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Nah, tadi kan kita udah buat banyak tabel nih, terus kita mau menampilkannya. Nah, kita akan menggunakan perintah select untuk menampilkannya. Jadi klik select bintang from. Jika kita ingin menampilkan semua tabel-tabelnya, kita bisa membuat ini, select bintang from tab, yang artinya ambil atau pilih semua dari tab tabel-tabel. Bisa teman-teman enter. Nah, di sini ada 8 tabel yang udah kita buat dari dosen, fakultas, jadwal, KRS, mahasiswa, mata kuliah, prodi, riwayat PA. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat di data modeler. Jadi begitulah. Nah, sekarang kita sudah berhasil nih membuat tabel dan juga bisa menampilkannya dengan perintah select. Nah, jika kita ingin menampilkan isi dari setiap tabelnya, gimana sih? Teman-teman bisa pilih aja nama tabel yang mau ditampilkan dengan perintah yang sama, select bintang from dosen misalnya, titik koma, enter. Nah, tulisannya no row selected. Ini enggak error, cuman memang isi datanya tuh belum ada, makanya diberikan keterangan no row selected. Berarti tidak ada baris yang terseleksi, yang artinya belum ada data yang kita isi. Nah, terus ada perintah describe dash table, digunakan untuk menampilkan struktur atau skema dari sebuah tabel dalam basis data. Perintah ini memberikan informasi tentang kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Nah, tadi kan kita ada membuat data modeler tentang tabel-tabel. Dan sini ada kolom-kolomnya. Ya, seperti name, nama, PDI, underscore codep. Nah, di run SQL kita juga bisa menampilkan data-data kayak gitu dengan perintah describe dash. Nah, bisa disingkat gini atau menulisnya dengan nama lengkap, describe misalnya dosen, titik koma, enter. Nah, di tabel dosen ada nip dan nama seperti dengan di modelernya, nip dan nama aja. Terus kalau misalnya prodi, prodi, dia ada 3. Nah, kita bisa melihat di kuning ini relasionalnya ada 3 juga kan. Nah, berarti sesuai, dan namanya juga sesuai, urutannya juga sesuai. Nah, begitu. Nah, fungsinya dash ini
jika kita mau menampilkan atau kita mau menyeleksi atribut-atribut dari kolom tertentu, dari tabel tertentu, nah kita bisa pakai ini. Misal kita mau menampilkan kode itunya aja, kode fakultas dari tabel prodi, kita select fks underscore kode from prodi. Nah, ya, karena belum diisi. Nah, jadi penyingkatan nama tadi ini berguna kayak gini nih. Kita misal mau menampilkan salah satu ini aja. Nah, kita harus menulisnya secara lengkap. Kalau misalnya tadi masih yang panjang, nama lengkapnya fakultas underscore kodev, kan panjang tuh. Jadi ngetiknya bakal lama. Jadi kalau disingkat gini nggak masalah. Jadi fks underscore kodev. Nah, selanjutnya insert table. Nah, disinilah bagian terpenting. Bukan terpenting sih, semuanya penting. Nah, sinilah puncak dari materi kita di video kedua ini. Kita akan menginsert isi dari sebuah tabel. Nah, kita akan mengisinya ke dalam tabelnya udah kita buat sebelumnya. Ada 8 tabel. Nah, mengisi tabel ini harus sesuai dengan kolom yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi dia harus sesuai urutan. Misalnya kayak tadi, kayak dosen. Kalau kita mau menginputkan tabel dosen, mengisi data di tabel dosen, kita harus menulisnya duluan dengan nib, baru setelahnya nama dalam sebaris gitu. Nah, karena kalau misalnya kita buat nama dulu baru nib, nah itu nggak akan sesuai, dia bakal error. Apalagi kalau misalnya nih kayak ini kode prodi sama nama prodi. Nama prodi kan panjang, sedangkan kodenya cuma 3 karakter gitu. Jadinya kalau misalnya ditukar gitu posisinya, nggak akan bisa, dia error. Nah, kalau kita mau menukar posisinya, kita harus mengupdate seluruh data strukturnya. Nah, jadi kita akan membuat insert table. Insert table ini kita harus melihat dulu nih susunannya. Pertama kita akan coba isi apa ya, des fakultas. Dari fakultas dulu deh. Nah, cara menginsertnya kita pakai notepad lagi. Notepad. Nah, ini deh. Kita akan notepad. Nah, ini. Nah, ini saya dan membuat beberapa codingannya. Nah, kita buat dari awal ya. Nah, jika kita ingin menginsert di tabel fakultas, kita bisa mengetikkan query berikut. Insert into nama tabelnya apa, fakultas, values. Ini dia. Setiap kolom, setiap atribut ini kita harus awali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Jadi kita mengisinya di antara ini. Nah, terus di sini tabel fakultas maksimalnya nih 3 karakter. Kita harus perhatikan size-nya nih. Dia nggak boleh lebih dari 3 karakter, kalau nggak dia error. Terus ini tipe datanya varchar, berarti dia bisa karakter lain, semua karakter bisa. Tapi kalau fakultas biasanya huruf aja gitu. Nah, fakultas yang mau saya masukkan yaitu sains dan teknologi. Jadi singkatannya itu FST. Terus nama fakultasnya sains dan teknologi. Size-nya 35. Size-nya 35. Namanya sains dan teknologi. Tutup kurung, titik koma. Nah, begini. Jadi insert into fakultas values FST sains dan teknologi. Artinya masukkan ke dalam fakultas nilai
nama kode fakultasnya terus dengan nama fakultasnya. Nah begini, terus kita simpan. Nah perlu teman-teman ketahui nih, kita kalau mau nyimpan ini harus benar. Misalnya kan ini namanya FKS ya, nama filenya FKS. Saya masukkan ke tutorial lah. FKS kita harus mengakhirinya dengan .sql kayak gini. Jadi nama tabel dan diakhiri dengan .sql. Agar apa? Agar data kita nih bisa dibaca di run SQL-nya. Jadi ini kita simpan aja, simpan. Nah, terus gimana sih cara masukinnya? Sama kayak kita insert create table tadi, kita pakai X, terus kita pergi ke Explorer, terus ini pilih filenya, kan ini file SQL, di kanan, terus salin sebagai jalur, terus paste atau tempel, titik koma, enter. Nah, satu row created. Nah, artinya kita sudah membuat satu baris dari tabel fakultas. Cara menampilkannya, select bintang from fakultas, titik koma, enter. Nah, di sini ada kode fakultas FST dengan nama Sains dan Teknologi. Gitu. Nah, terus selanjutnya tabel apa lagi? Tabel prodi. Kita akan mengisi tabel prodi. Nah, di sini agak berbeda nih. Cara insert into nama tabelnya apa? Prodi, values, tanda petik. Terus kita harus tengok sini dash prodi. Ini ada kode fakultas 3 karakter, terus nama fakultas prodi, kode prodi 3, terus nama prodi 35, terus kode fakultasnya 3. Dan di sini kode prodinya div, terus nama prodinya teknik informatika, terus kode fakultasnya FST. Nah gini, teman-teman harus lihat nih, di tabel prodi ini dia harus ada kode dari fakultas. Nah, yang artinya kita harus memasukkan atribut apa namanya, nilai dari fakultas ini ke dalam SQL-nya agar kita bisa membuat ininya tuh prodinya. Nah, misalnya nih kan saya mau masukin prodi nih, nah simpannya Ctrl S. Nah, ini kita simpan ke variabel pdi.sql. Nah, enter. Nah, terus kan tadi kan saya bilang kita harus membuat tabel fakultas dulu, mengisi tabel fakultas dulu, dan sebelum kita membuat mengisi tabel prodi. Nah, gimana sih kalau misalnya kita nggak buat tabel sebelumnya dulu? Kayak misalnya nih, kan tabel prodi belum kita masukin nih, belum kita buat. Nah, terus kita mau buat mahasiswa duluan, bisa nggak ya? Nah, kita coba dulu ya. Di mahasiswa, insert into mahasiswa, values ini des mahasiswa, nih nim nama PDI kode, kita masukin nim saya, koma nama saya, terus kode prodinya saya proditif. Nah, simpan
dipelajari .sql. Nah, di sini kita coba langsung menginsert tabel mahasiswa sebelum tabel prodi. Dan apa yang terjadi? Kita tutorial PDI MHS di kanan, di Ctrl Shift C. Nah, habis itu masukkan ke SQL nya, paste, pilih koma, hit enter. Nah, di sini kita nggak bisa masukin nggak bisa kita ngisi tabel mahasiswa karena akhiran dari mahasiswa ini ada membutuhkan kode prodi, sedangkan prodi belum diisi gitu. Jadi kita harus mengisi tabel prodi dulu. Kan tabel prodi udah ada nih, kita harus isi dulu. Kita masukkan ke dalam SQL nya, tempel, pilih enter. Nah, satu row created, berarti tabel prodi sudah terbuat. Coba kita tampilkan, select bintang from prodi, enter. Nah, kode prodinya udah ada, div, nama prodinya teknik informatika, kode fakultasnya FST. Nah, terus coba kita masukkan lagi nih yang ini mahasiswanya, paste. Nah, apa yang terjadi? Salah, masih salah, double quote in identifier, berarti ada yang salah di sini. Oh, ini dia. Berarti sini udah pas ya, MHS. Oke, udah siap. Nah, coba kita panggil lagi, enter. Nah, satu row created. Jadi tabel mahasiswa ini berhasil dibuat karena tabel prodi ini sudah terbuat. Karena juga tabel mahasiswa ini kan membutuhkan kode prodi dan tabel prodinya udah terbuat. Nah, ini dia. Begini dia hasilnya, sudah terbuat. Ini PDI kodenya di prodi, kodenya di belakangnya. Jadi kalau misalnya tabel prodi belum kita masukkan, jadi kita nggak bisa ngisi nih yang di belakangnya, yang di belakang mahasiswa nih. Nah, terus untuk NIM-nya kan masih berantakan nih. Nah, kita bisa merapikannya dengan select to char underscore char NIM, koma, nama, koma. Ini untuk kita mau manggil ininya, kita nggak bisa PDI doang, ini nggak akan bisa nih. Nah, PDI from mahasiswa tuh nggak mau dia PDI, jadi kita harus des mahasiswa dulu. Nah, PDI underscore kodep, kita harus menulis secara lengkap ininya. Itu sebabnya mengapa saya menyingkat prodinya nih dengan PDI. Di select tuchar ini ya mengkonvert lah tipe data yang di sini nih, yang NIM ini, yang banyak-banyak ini menjadi bisa dibaca jadi pacar, nama, ini polycode, date from mahasiswa. Nah, udah selesai. Ini kayak kepanjangan deh. Misalnya kita buat ininya set line size 200. Bentar, kita buat lagi. Nah, ini dia. Jadi NIM saya udah balik ke seperti biasa normalnya, terus namanya juga ada, terus prodinya juga ada. Nah, mungkin sampai situ dulu penjelasan dari saya. Sebenarnya kita harus menginsert semua tabel yang ini
Cuman saya sudah menjelaskan cara menginsertnya ke beberapa tabel aja, dan sisanya akan saya insert sendiri di luar video karena untuk menyingkat durasi juga. Nah, terus materi selanjutnya kita akan membahas join table. Jadi saya harus menginsert semua tabelnya dulu sebelum melakukan join table. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kedua saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menonton dan teman-teman yang sudah menonton. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.